Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya. Dan juga semoga selalu semangat belajarnya. Masya Allah. Nah, di pelajaran akidah akhlak kali ini kita itu akan mengenal 6 rukun iman dan juga syahadatain. Sebelum dimulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Di kelas 1A. Ada yang gak hadir gak hari ini? Hadir semua. Masya Allah. Selalu semangat ya kelas ini. Masya Allah, selalu hadir semua loh pas bagian ibu. Nah, kita itu akan mempelajari tentang mengenal 6 rukun iman dan juga syahadatain. Di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan tentang yang pertama, macam-macam rukun iman. Yang kedua, mengenal 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, mengimani dan juga meyakini 6 rukun iman. Sebelumnya, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat gak? Ada? Tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini kita akan membahas tentang rukun iman. Ada yang tahu gak rukun iman itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6, betul. Terus juga tentang syahadatain ya, kemarin kita telah membahas juga tentang rukun Islam ada syahadat. Nanti kita akan bahas juga di sini ya. Nah, rukun iman ini tertuang di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Coba dibuka ya bukunya ya. Nah, ada kan di bukunya? Ya, di halaman 32. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir faqad dalla dallalan ba'ida. Masya Allah. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada yang tahu gak apa itu iman? Ada yang tahu? Nah, iman berarti apa? Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama ada apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan juga qadar. Nah, yang pertama itu ada apa? Iman kepada Allah.
Nah, artinya kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada dan merupakan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, jadi tanpa adanya Allah, kita semua tidak akan mungkin ada hidup di dunia ini. Karena apa? Karena Allah yang telah menciptakan kita semua untuk bisa hidup dan juga tinggal di dunia ini. Terus yang kedua ada apa? Iman kepada malaikat. Nah, artinya kita itu harus mempercayai bahwa malaikat itu apa? Ciptaan Allah yang terbuat dari nur ataupun cahaya ilahi. Terus yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita itu apa? Harus percaya akan pedoman yang Allah turunkan melalui kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan yang menjadi pedoman seluruh umat, dari mulai sebelum adanya Nabi Muhammad sampai adanya Nabi Muhammad, itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terus yang kedua ada apa? Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga ada apa? Kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan ataupun diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang biasanya kita sebut itu sebagai apa kalau di Indonesia? Umat Kristiani ataupun umat Kristen. Terus yang kelima itu apa? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan ataupun diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya ada iman kepada Rasul Allah. Nah, kita itu harus mempercayai bahwa Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu sebagai apa? Utusan Allah. Nah, sebagai utusan Allah ini, Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan berita dan juga apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Berita di sini itu bisa berita yang sedih, bisa juga berita yang membahagiakan. Berita yang sedih itu seperti apa? Berita untuk orang-orang yang selalu berbuat apa? Maksiat ataupun dosa, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrikin. Nah, Allah akan menurunkan berita yang sangat menyedihkan untuk orang-orang yang seperti itu. Terus yang kedua ada apa? Berita untuk orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan seluruh perintah dari Allah dan juga Rasulnya. Adalah berita apa? Yang membahagiakan. Terus yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Nah, kita harus percaya bahwa Allah akan menghadirkan hari kiamat ataupun hari akhir dari kehidupan manusia. Namun, kapan datangnya hari kiamat? Hanya Allah yang mengetahuinya. Karena kita hidup di dunia ini itu hanya apa? Hanya sementara. Pasti akan ada akhir dari masa kita hidup di dunia ini. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu akan berakhir, akan segera diambil oleh Allah pada hari kiamat. Semuanya dikumpulkan, semuanya ditahkan untuk pulang. Nah, nanti kita akan tahu setelah itu. Nanti kita akan dimasukkan ke neraka atau ke surga, tergantung dengan amal-amalan kita. Makanya kita harus berbuat baik sama semua orang, ya. Terus yang terakhir ada iman kepada qada dan juga qadar. Nah, qada ini adalah ketetapan Allah sejak sebelum alam semesta terbentuk ataupun terencana. Artinya bahkan sebelum kita lahir itu apa sudah Allah tetapkan. Ya, kita akan seperti apa, kita akan menjadi perempuan
setiap muslim itu harus percaya dengan rencana dan juga takdir Allah. Nah, kalau misalkan takdir itu, kita itu ada takdir yang bisa kita rubah dengan usaha kita, ada yang tidak bisa. Yang bisa itu seperti apa? Misalkan kita itu malas nih belajarnya, kita tuh gak bisa nih belajar membacanya. Jadi kalau misalkan kita mau berusaha dan juga berdoa sama Allah, insya Allah kalau misalkan Allah sudah mengabulkan, nanti kita juga akan bisa. Misalkan saya gak bisa membaca Al-Quran, kalau misalkan kita berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dari Iqra, terus bisa amal baru ke Al-Quran, insya Allah nanti sama Allah dikabulkan, kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, bahkan bisa hatam Al-Quran ya, Masya Allah ya. Terus semangat ya makanya belajar. Nah pastikan kita semua capek ya, tadi sudah mempelajari tentang rukun iman. Sebelum ibu lanjut, kita ada ice breaking terlebih dahulu ya. Di sini ibu ada pulpen. Nah kita nanti akan bernyanyi tentang naik ke puncak gunung. Nanti kalau misalkan pulpennya berhenti, pada saat waktunya berhenti di orang yang memegangnya, nanti maju ke depan terus menjawab pertanyaan dari ibu ya. Oke, baik ya. Oke, selesai ya tadi ice breakingnya. Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya tentang 2 kalimat syahadat. Nah, setiap muslim wajib membaca syahadat ya, termasuk juga orang yang baru masuk Islam itu wajib membaca syahadat. Nah, syahadat ini artinya apa? Bersaksi gitu ya. Aku bersaksi gitu ya. Syahadat itu tadi ada 2. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Yang pertama syahadat tauhid, ada yang tahu? Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus yang kedua ada apa? Syahadat rasul. Syahadat rasul itu apa? Wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita itu sebagai seorang muslim itu wajib ya untuk membaca syahadat, karena kemarin salah satu rukun Islam yang pertama itu ada apa? Syahadat. Jadi bukan orang Islam, bukan orang muslim namanya kalau misalkan tidak membaca syahadat. Bahkan di dalam sholat juga suka ada ya syahadat ya, di tahiyat. Terus juga kalau misalkan kita lupa gitu berkata kasar, terus berbuat salah, kita itu harus membaca syahadat ya, biar kita ingat kita itu sebagai seorang muslim itu akhlaknya harus baik, harus santun gitu ya. Nah, alhamdulillah selesai sudah ya pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Oke, kita langsung bagi aja menjadi 2 kelompok ya. Nanti ada yang membahas contoh dari iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga yang membahas tentang iman kepada Rasul, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Boleh ya? Oke, baik. Nah, karena sudah selesai, nanti tugasnya dikumpulkan ya, yang kemarin terus juga yang tadi. Ya boleh, silahkan. Oke. Masya Allah ya, sekarang alhamdulillahirrabbilalamin selesai sudah pembahasan kita kali ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan kali ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga semoga yang sudah mau belajar kali ini, yang sudah mau mendengarkan, yang sudah aktif, itu selalu diberikan kelancaran kesehatan untuk terus belajar hingga akhir nanti ya. Oke, terus juga
sebelum kita akhiri ya pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, mohon maaf ya kalau misalkan selama pembelajaran